Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kulineran, bagaimana nih kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Mimin di channel Bukan Rahasia Lagi. Di video kali ini, Mimin akan kembali membagikan informasi-informasi menarik seputar dunia usaha dan kulineran yang berjudul Branding Kuliner Murah Tapi Nempel di Kepala Pembeli. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Sobat Kulineran tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel Bukan Rahasia Lagi. Share juga video ini agar bisa memberi manfaat bagi banyak orang yang membutuhkan. Kenapa ada warung yang jualannya cuma 10 ribuan tapi selalu rame? Bahkan orang rela ngantri. Padahal tempatnya biasa, menunya sederhana, rasanya juga nggak aneh-aneh banget. Tapi, anehnya begitu orang dengar namanya, langsung ingat. Begitu lapar, yang kepikiran pertama justru tempat itu. Nah, kalau kamu punya bisnis kuliner murah, ini yang harus kita bahas. Karena masalahnya bukan di harga, masalahnya ada di branding. Branding itu bukan soal bikin logo mahal, bukan soal desain yang ribet. Branding itu sederhana, apa yang langsung muncul di kepala orang ketika dengar nama usaha kamu. Kalau jawabannya masih, itu yang jual makanan murah ya, berarti brand kamu belum kuat. Kuliner murah itu bukan berarti murahan. Justru kalau brandingnya tepat, kuliner murah bisa jadi pilihan utama. Hal pertama yang harus kamu punya adalah identitas yang jelas. Jangan jadi semua untuk semua orang. Jangan jual semuanya. Jangan kejar semua target. Semakin umum kamu terlihat, semakin mudah kamu dilupakan. Daripada namanya cuma warung makan sederhana, coba pikirkan positioning yang lebih tajam. Misalnya, spesialis ayam geprek level neraka atau nasi goreng jumbo anak kos. Begitu orang dengar, langsung kebayang siapa targetnya dan apa keunggulannya. Kalau orang bisa dengan mudah menjelaskan brand kamu ke temannya dalam satu kalimat, itu tandanya branding kamu mulai bekerja. Kedua, mainkan nama menu. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Jangan cuma tulis es teh. Kenapa nggak jadi es teh sultan? Jangan cuma paket hemat, tapi paket akhir bulan bertahan hidup. Nama menu itu alat marketing gratis. Bisa bikin orang senyum, bisa bikin orang foto, bisa bikin orang share ke story. Branding yang nempel sering datang dari hal kecil yang kreatif, bukan dari biaya besar. Ketiga, konsisten di satu ciri khas. Banyak kuliner murah gagal karena terlalu ikut tren. Hari ini pedas ekstrim, besok Korean style, lusa ikut-ikutan keju meleleh. Akhirnya brandnya nggak punya wajah. Padahal yang bikin brand nempel itu repetisi. Kalau kamu mau dikenal paling murah, ya dominasi di harga. Kalau mau dikenal paling pedas, ya fokus di situ. Kalau mau dikenal porsi brutal, ya jadikan itu identitas utama. Pilih satu, kuatkan, ulang terus sampai orang otomatis mengasosiasikan hal itu dengan brand kamu. Keempat, bangun cerita di balik usaha kamu. Brand tanpa cerita itu gampang dilupakan. Kenapa kamu mulai bisnis ini? Kenapa harganya bisa murah? Apakah karena ingin bantu anak kos tetap bisa makan enak? Apakah karena resep turun-temurun keluarga? Orang tidak hanya membeli makanan, orang membeli makna, kedekatan, dan rasa memiliki. Ketika pelanggan tahu cerita di balik brand kamu, mereka merasa lebih dekat. Dan kedekatan itu jauh lebih kuat daripada sekedar diskon. Kelima, fokus ke pengalaman, bukan cuma margin. Branding yang nempel seringkali datang dari pengalaman kecil yang berkesan. Sapaan khas setiap pelanggan datang. Tulisan lucu di kemasan. Bonus kecil yang tidak terduga. Pelayanan cepat dan ramah. Hal-hal seperti ini yang bikin orang bilang ke temannya, makan di situ aja yuk. Dan ketika rekomendasi itu terjadi secara alami, disitulah branding kamu hidup. Jadi kalau kamu punya bisnis kuliner murah, berhenti hanya berpikir bagaimana caranya menurunkan harga. Mulai pikirkan bagaimana caranya masuk ke kepala pelanggan dan tidak keluar lagi. Karena ketika brand kamu sudah nempel, kamu tidak perlu perang harga. Pelanggan akan datang bukan cuma karena murah, tapi karena mereka ingat, mereka nyaman, dan mereka merasa cocok. Kalau kamu mau, tulis di kolom komentar kata kuliner, dan saya bantu breakdown positioning brand kamu supaya lebih tajam dan lebih nempel. Nah, itu dia informasi yang bisa Mimin sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat Sobat Kulineran yang membutuhkan. Kalau video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan tulis di komentar kamu jualan kuliner apa. Siapa tahu dari cerita sederhana, jualan kamu bisa jadi jauh lebih ramai dari yang kamu bayangkan. Mimin pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.